warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azian, NIM 20110810441, Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Saya akan menyampaikan peran dan fungsi bidan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep kebidanan. Bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia, bidan adalah seorang perempuan yang telah lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Yang pertama adalah bidan sebagai pelaksana. Bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan. Yang pertama, tugas mandiri, yaitu memberikan asuhan kebidanan, konseling selama kehamilan normal, pada bayi baru lahir, dalam masa nifas, masa persalinan, keluarga berencana atau KB, pada wanita dengan gangguan reproduksi, wanita pranikah, dan pada bayi dan balita. Yang kedua, tugas kolaborasi, memberikan asuhan pada ibu hamil, masa nifas, bayi baru lahir, balita dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan. Yang ketiga, tugas rujukan, yaitu memberikan asuhan kebidanan pada kasus kehamilan, masa persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan. Yang kedua, peran bidan sebagai pengelola dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Yang kedua, berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan. Selanjutnya, peran bidan sebagai pendidik. Yang pertama, memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, melatih dan membimbing kader atau tenaga kesehatan yang berada di bawah bimbingan. Selanjutnya, peran bidan sebagai peneliti. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investigasi. Yang kedua, menyusun rencana kerja pelatihan. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Yang keempat, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. Yang kelima, menyusun laporan hasil investigasi. Yang keenam, meningkatkan dan mengembangkan hasil program kerja atau pelayanan kesehatan. Fungsi bidan yang pertama yaitu fungsi pelaksana, mencakup melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat khususnya kaum remaja pada masa pranikah. Selanjutnya, menolong persalinan secara normal. Selanjutnya, merawat bayi segera setelah lahir normal. Selanjutnya, melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Fungsi bidan yang kedua yaitu fungsi pengelola. Yang pertama, mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. Yang ketiga, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. Yang keempat, melakukan kerjasama serta komunikasi inter dan antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Yang kelima, memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Fungsi bidan yang ketiga yaitu fungsi pendidik. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana atau KB. Yang kedua,
membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan tanggung jawab bidan. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat. Yang keempat, mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi bidan yang keempat yaitu sebagai peneliti, mencakup yang pertama, melakukan evaluasi, pengkajian, survei dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. Yang kedua, melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana atau KB.